Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang berjudul yaitu perusahaan dagang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salisa Fati dan 3 teman saya yaitu Ananda Eka Sapitri, Linda Disa Putri, dan Zendi Sailinda Rosa. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatannya melakukan pembelian barang, kemudian dijual kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli barang atau produk jadi dan menjualnya kembali kepada konsumen. Perusahaan dagang dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan dagang besar atau grosir dan perusahaan eceran. Siklus operasi perusahaan dagang. Siklus perusahaan dagang dimulai dengan perusahaan membeli barang. Sebelum perusahaan menjual barang tersebut, perusahaan menyimpan barang yang dinamakan persediaan. Selanjutnya, perusahaan menjual barang baik secara tunai dan kredit, dan selanjutnya perusahaan akan memperoleh pembayaran atau kas. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perbedaan perusahaan dagang dan jasa dapat dilihat dari laporan keuangan. Pada perusahaan jasa, laporan neraca tidak memiliki persediaan seperti perusahaan dagang. Pendapatan perusahaan jasa disebut pendapatan jasa, sedangkan pendapatan perusahaan dagang disebut pendapatan penjualan. Beban pada perusahaan dagang ada dua, yaitu beban pokok penjualan dan beban operasi. Neraca pada perusahaan jasa terdiri atas aset lancar, yaitu kas, piutang usaha, dan sewa bayar di muka. Neraca perusahaan dagang terdiri atas aset lancar, yaitu kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, dan sewa bayar di muka. Laporan laba rugi perusahaan jasa terdiri atas pendapatan jasa, beban operasi, dan neto. Laporan laba rugi perusahaan dagang terdiri atas penjualan, beban pokok penjualan, laba kotor, beban operasi, dan laba bersih. Ciri-ciri perusahaan dagang. 1. Kegiatannya berupa pembelian dan penjualan barang dagang. 2. Pendapatan diperoleh dari hasil penjualan. 3. Terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan laba atau rugi. 4. Beban operasionalnya adalah beban penjualan dan beban administrasi umum. Syarat penyerahan barang. 1. FOB Shipping Point. FOB Shipping Point merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang atau ongkos kirim serta tanggung jawab atas segala risiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju ke gudang pembeli merupakan tanggung jawab pembeli. Saat barang dagang yang dipesan oleh pembeli sudah keluar dari gudang penjual, maka dari pihak penjual maupun pembeli dapat langsung melakukan pencatatan meskipun barang yang dikirim belum sampai ke gudang pembeli. 2. FOB Destination Point. FOB Destination Point merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang atau ongkos kirim dan tanggung jawab atas segala risiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju ke gudang pembeli merupakan tanggung jawab penjual. Proses pencatatan atau penjumlahan persediaan barang terhadap pembelian barang dapat dicatat ketika barang dagang tersebut sudah sampai kepada pihak pembeli. Biasanya biaya angkut barang sudah termasuk dalam harga barang sehingga dalam pembukuan pada pihak pembeli tidak dicantumkan biaya angkut barang, melainkan hanya ada pencatatan harga beli barang dagang tersebut. Syarat pembayaran. Syarat pembayaran pada perusahaan dagang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, tunai atau kas, yaitu pembayaran dilakukan setelah penyerahan barang terjadi dan jumlahnya sesuai dengan jumlah tagihan. Yang kedua, kredit. Terdapat 4 macam, yaitu yang pertama, N/30, artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah penyerahan barang. Yang kedua, EOM, artinya pembayaran dilakukan paling lambat pada akhir bulan setelah barang diserahkan. Yang ketiga, 2/10 N/30, artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah barang diserahkan. Apabila pembeli membayar paling lambat 10 hari setelah penyerahan barang, maka pembeli akan mendapat potongan sebesar 2%. Yang keempat, N/10 EOM, artinya pembeli harus membayar paling lambat 10 hari sesudah akhir bulan. Metode pencatatan perusahaan dagang. Terdapat 2 metode, yaitu yang pertama, sistem persediaan periodik. Sistem pencatatan persediaan ini hanya dilakukan pada akhir periode.
Pencatatan ini tidak detail. Perusahaan hanya akan menghitung fisik di akhir periode atau stock out name. Sistem ini biasanya digunakan pada perusahaan yang menjual barang dagangan yang relatif murah. Yang kedua, sistem persediaan perpetual. Sistem pencatatan persediaan ini dilakukan setiap terjadinya transaksi. Metode pencatatan ini lebih tertib, teratur, dan detail. Perusahaan akan selalu mengupdate jumlah persediaan. Pada sistem ini, perhitungan fisik tetap dilakukan minimal setahun sekali. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar tidak ada transaksi yang tidak terlewat oleh sistem, misalnya akibat pencurian, salah penyimpanan, dan sebagainya. Perbedaan pencatatan metode periodik dan perpetual. Pada sistem perpetual, pada tanggal 1 persediaan dan sistem periodik tanggal 1 persediaan debit. Lalu pada tanggal 2 sampai 15 pada sistem perpetual persediaan debit, hutang dagang kredit. Lalu pada sistem periodik pembelian debit, hutang dagang kredit. Lalu pada tanggal 16 sampai tanggal 28 pada sistem perpetual piutang dagang debit dan penjualan kredit, dan HPP kredit, persediaan kredit. Lalu pada sistem periodik dagang debit, penjualan kredit. Pada tanggal 31 sistem perpetual harga pokok tidak perlu dihitung karena otomatis. Lalu pada sistem periodik terdapat persediaan, pembelian, dan persediaan akhir pada bagian debit. Lalu HPP pada bagian kredit. Tahap pencatatan pada perusahaan dagang. Yang pertama, transaksi. Dilakukan dengan jurnal umum dan jurnal khusus. Pada jurnal khusus terbagi menjadi 4, yaitu pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Lalu selanjutnya pada buku besar, lalu pada neraca saldo dan kertas kerja. Karakteristik perusahaan dagang. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan, hasilnya laba kotor. Lalu hasil dari laba kotor dikurangi beban usaha, maka hasilnya adalah laba bersih. Transaksi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Yang kedua yaitu penjualan. Pendapatan perusahaan dagang dicatat sebagai penjualan. Penjualan perusahaan dagang dapat dilakukan dengan cara tunai atau kredit. Penjualan kredit akan menimbulkan piutang dagang. Yang ketiga yaitu retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Yang keempat, retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. Yang kelima yaitu potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. 6. Potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash, diskon yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. 7. Yaitu beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian adalah beban atau biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang. 8. Beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Contoh pencatatan transaksi yang pertama yaitu pembelian barang dagangan secara tunai atau kredit. Secara metode periodik yaitu pembelian itu di debit, sedangkan kas atau utang dagang itu di kredit. Selanjutnya yaitu metode perpetual. Persediaan barang dagangan itu di debit, sedangkan kas atau utang dagangan itu di kredit. Yang kedua yaitu retur pembelian. Secara metode periodik, kas atau utang dagang itu di debit, retur pembelian itu di kredit, kas atau utang dagang itu di debit, persediaan barang dagangan itu di kredit. Yang ketiga yaitu potongan pembelian. Kas di debit,
potongan pembelian itu dikredit. Secara metode perpetual, yaitu kas didebit sedangkan persediaan barang dagangan itu dikredit. Dan lain-lain. Selanjutnya yaitu harga pokok pembelian. Pembelian dikredit, retur pembelian didebit, potongan pembelian didebit, lalu dijumlah. Selanjutnya pembelian bersih itu dikredit, ditambah beban angkut pembelian dijumlah, lalu harga pokok barang dibeli itu dikredit. Selanjutnya yaitu harga pokok penjualan. Persediaan barang dagangan tanggal 1 bulan 1 tahun 2017 sebesar sekian didebit. Pembelian sebesar sekian dikredit. Retur pembelian sebesar sekian didebit. Potongan pembelian sebesar sekian didebit. Selanjutnya dijumlah. Lalu pembelian bersih sebesar sekian. Beban angkut pembelian sebesar sekian dijumlah. Lalu harga pokok barang dibeli itu dijumlah sekian. Barang dagangan tersedia untuk dijual Rp sekian. Persediaan barang dagangan tanggal 31 bulan 12 tahun 2017 dijumlah sebesar sekian. Harga pokok penjualan sebesar harga sekian. Hasil dari penjumlahan yang sebelumnya. Laba. 1. Laba kotor. Cara menghitungnya adalah penjualan bersih dalam kurung penjualan dikurangi potongan penjualan dikurangi retur penjualan tutup kurung dikurangi HPP. 2. Laba bersih. Cara menghitungnya adalah laba kotor dikurangi beban-beban usaha. Laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi tercantum rincian mengenai pendapatan, laba atau rugi, dan pengeluaran atau beban perusahaan. Sementara di dalamnya laporan laba rugi terdapat dua unsur utama, yakni penjualan dan beban. Sementara unsur lainnya berupa harga pokok penjualan. Tujuan dari dibuatnya laporan laba rugi adalah untuk mengukur kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Di sini merupakan contoh laporan laba rugi pada tanggal 31 Januari 2017. Laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi tercantum rincian mengenai contoh jurnal umum perusahaan dagang. 1. Pada tanggal 1 Februari 2017 dibeli barang dagang 100 set mainan anak-anak dari PT Dragon secara kredit dengan syarat pembelian 2/10 N/30 harga Rp1.000.000. Pada tanggal 2 Februari dijual barang dagang kepada Udiono secara kredit sebanyak 50 set mainan anak-anak seharga Rp500.000 dengan syarat penjualan 2/10 N/30 dan harga pokok penjualan Rp400.000. 3. Pada hari berikutnya pada tanggal 3 Februari 2017 diterima kembali barang dagang 10 set mainan anak-anak dari Udiono karena kualitas tidak baik seharga Rp100.000 dengan harga pokok penjualan Rp90.000. 4. Pada tanggal 10 Februari dibayar utang kepada PT Dragon atas pembelian barang dagang tanggal 1 Februari 2017. Pada tanggal 12 Februari diterima pelunasan piutang dari Udiono atas penjualan barang dagang pada tanggal 2 Februari 2017. Berikut adalah jurnal umum perusahaan dagang pada soal yang tadi dibacakan. Di sini presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan?